Waktu dia masuk sini buruk sekali. Bilang, weh, ya itu teroris. Banyak orang berburu untuk meraih puncak popularitas. Nur Hadi justru memilih jalan dakwah yang sepi pujian dan kilat kamera. Ia meraih tangan-tangan suku Togutil agar mendapat cahaya Islam. Demi bisa membina suku pedalaman itu, Nur Hadi harus menempuh perjalanan panjang berliku. Dari perjalanan darat menyeberangi laut hingga membelah hutan belantara. Ia harus mengerahkan segenap nyali dan energi. Akses jalan yang sulit, jalan menanjak bebatuan hingga becek berlumpur. Awalnya kita jalan kaki sampai berhari-hari. Alhamdulillah dipertemukan dengan banyak orang. Kita bisa meminjam kendaraannya sehingga bisa terpotong untuk beberapa harinya. Ini naik motor pun ternyata banyak tantangan. Ada medan-medan yang sangat sulit, dari pegunungannya, dari jalan-jalan yang kurang layak dilalui. Pernah kita juga motor sampai terjatuh dari sungai-sungai sama orangnya. Nur Hadi juga harus menyeberangi sungai yang lebar dengan sepeda motornya. Jika habis hujan, arus sungai sangat deras. Terpaksalah dia harus menunggu hingga surut baru bisa melanjutkan perjalanan. Selanjutnya kita akan perjalanan lagi ke tempat orang suku, masih sekitar 1 jaman lagi. Insya Allah kalian melihat kehidupan mereka di sana, yang rumahnya dengan daun-daun, atap daun saja. Nah, ini kita akan melihat kehidupan mereka di sana nantinya. Suku Togutil memang hidup berkelompok. Mereka juga nomaden alias sering berpindah-pindah tempat di hutan Halmahera. Kehadiran Nur Hadi disambut ramah oleh sebuah keluarga. Mereka tinggal di gubuk beratap daun kelapa kering dan tanpa dinding. Pendekatan yang lebih humanis dirasa ampuh untuk memulai dakwah dan mengetuk pintu hati. Dari situlah Nur Hadi bisa mulai mengenalkan Islam sedikit demi sedikit, hingga satu persatu tertarik dan akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sudah mu'alaf, mereka juga sudah melaksanakan sebagian dari kewajiban Islam seperti sholat dan puasa seperti Ramadan kemarin. Ini mereka ada di tempat ini, yang mereka berpindah-pindah. Awalnya di tempat lain, mereka ada pindah di sekitar sini. Ini di daerah hutan Halmahera, punya suku Togutil. Bagian mereka juga beranak pinak di sini. Kemudian ketika melahirkan pun kadang kesulitan untuk dokter ataupun yang lainnya. Begitu pula ketika ada orang sakit, anak sakit, dewasa ataupun yang lain juga kesulitan untuk sakit, mereka mendapatkan obat-obat. Nur Hadi memulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, suku Togutil awalnya belum mengenal berpakaian, maka dibagi-bagilah pakaian tiap kali berkunjung. Juga mengenalkan makanan halal dan mengajarkan menyembelih hewan buruan sesuai ajaran Islam. Puluhan anak suku Togutil kemudian diperkenalkan dengan dunia luar. Misalnya, diajak ke kota Sofifi, ibu kota Maluku Utara. Mereka diajari berbagai keterampilan, mulai dari baca tulis hingga bercocok tanam. Kini, hutan Halmahera sudah seperti rumah kedua bagi Nur Hadi. Minimal 2 bulan sekali ia berkunjung ke tempat itu. Lantas, tinggal bersama suku Togutil paling tidak sepekan hingga 2 pekan lamanya. Karena ini kabar-kabar ini bilang katanya sudah dibunuh, ada yang sudah digantung. Ternyata buktinya tidak ada. Waktu saya ke sana, oh ini pembinaan yang bagus. Di Sofifi itu? Iya, di Sofifi sama di Ternate. Yang kita ke sana, kita yang lihat langsung, kita juga ikut.
Waktu dia masuk sini buruk sekali. Dia bilang, weh, ya itu teroris. Hati-hati kamu itu, nanti dibunuh semua itu. Padahal tidak ada teroris untuk membina kita umat yang di tempat itu. Untuk orang-orang suku yang sudah kita dekati, mereka sudah ada pendekatan dengan kita. Anak-anak yang remaja ini atau anak kecilnya kita bawa ke suatu tempat untuk kita bina di daerah Sofifi. Nah, ini kita bisa dibina di sana untuk lebih penguatan Islamnya agak lebih lanjut lagi. Nah, ada sholat, ibadat, baca tulis menulis, dan kegiatan-kegiatan keterampilan yang lainnya, sehingga mereka punya bekal ketika mereka misalkan dikembalikan ke tempatnya, ke kampungnya, ke hutan, mereka juga bisa menjadi dai untuk keluarganya, lingkungan masyarakatnya, dan keluarga-keluarga yang lainnya. Alhamdulillah dari mereka pun terus bertambah Islam yang ada di hutan-hutan untuk orang suku Tokotil ini.